Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat-ayat yang panjang kita akan telaah sedikit demi sedikit lewat terjemahnya saja ya. Di surat Al-Mudaththir ayat 31 dikatakan bahwa kami tidak menjadikan para penjaga neraka kecuali para malaikat, dan kami tidak menentukan bilangan mereka itu kecuali sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Kafir di dalam Al-Quran itu yang paling nyata adalah kaum jin. Jadi kafir itu tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk kaum jin yang tidak percaya akan hadirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Ketika Muhammad sudah diakui kenabiannya oleh seluruh penduduk muka bumi, ya, yang meskipun itu ada hak juga bagi mereka untuk berusaha, karena Allah tidak akan pernah menutup usaha manusia, ya. Seandainya nih ada seorang nabi ya di sebuah tempat, hak bagi seorang raja itu untuk juga berusaha untuk menghalangi risalah nabi itu sampai ke tempatnya. Dan ketika Muhammad sudah menguasai Persia dan Romawi, itu juga hak itu bagi Persia dan Romawi itu untuk merasa dirinya juga memiliki Tuhan. Padahal secara tidak langsung Persia dan Romawi itu juga mempercayai kenabian Muhammad. Dan yang sangat sulit diatur adalah di kalangan kaum jin. Untuk itu usaha Muhammad untuk bagaimana dia untuk mencoba mendobrak bagaimana kaum jin itu percaya bahwa dia adalah nabi, maka Muhammad menisbahkan bahwa bagi kaum jin siapapun yang tidak mempercayai kenabian Muhammad, balasannya adalah ayat ini, yaitu menjadikan para penjaga neraka kecuali para malaikat dan tidak menentukan bilangannya. Karena di dunia jin itu selalu bermain dengan angka-angka, maka langsung Muhammad tutup dengan tidak menentukan bilangan mereka itu kecuali sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Termasuk adalah cobaan bagi kalangan jin yang tidak mempercayai kenabian Muhammad. Begitu ya. Jadi walaupun Raja Persia, Raja Romawi dan raja-raja lain sebenarnya mereka percaya, namun sebagai bukti eksistensi raja-raja itu untuk membela Tuhannya, untuk membela daerahnya, maka harus berperang. Makanya sangat salah jika dikatakan bagi sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa banyak dari mereka yang kalah perang dibariskan seperti Hitler pada zamannya itu. Lalu bagi siapa yang tidak percaya Muhammad adalah utusan, dipenggal kepalanya. Padahal para nabi dilarang untuk zalim, sangat dilarang. Meskipun itu dia waktu bermusuhan dengan Muhammad di dalam perang-perangan itu luar biasa jahatnya, pemerkosa, pezina, pemadat, tidak ada hak Muhammad untuk memenggal kepala orang itu. Kan sudah dikatakan bahwa bagaimana Muhammad itu, apa yang dia makan itu juga apa yang dimakan sama tawanannya sama, bahkan lebih enak, lebih lezat. Dan sekali lagi dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh nabiku itu bukan untuk mengharapkan kasih sayang timbal balik kehormatan kepada Muhammad, bukan. Karena itu bukti pengabdian Muhammad itu kepada Allah. Aku sudah berusaha dengan langkah damai, tapi mereka tidak bisa memerangiku. Dan aku tidak menyalahkan mereka. Aku menyalahkan apa yang mereka yakini itu dan harus mereka perjuangkan. Dan aku sama sekali tidak memerintahkan pasukanku untuk memegal, ya, kecuali kedatangan Khalid bin Walid ini yang sangat bangsat. Ini Khalid bin Walid ini sangat bangsat yang untuk bagaimana kekhalifahan Abu Bakar itu berjaya. Di zaman Khalid memang seperti itu mungkin, tapi sekali lagi karena itranya berbeda.
Kalau seandainya Hussein bisa berkembang biak, tidak seperti itu kelakuannya. Disejajarkan, lalu yang tidak percaya Islam dibantai. Begitu. Kadang ketika Hussein terpenggal kepalanya, maka tidak tercipta apa yang dimimpikan Muhammad itu tentang kedamaian dunia lewat berperang. Untuk ayat-ayat yang panjang kita akan potong-potong lewat terjemahannya saja ya. Jadi tidak perlu dikatakan ini surah mana, ini adalah surat Al-Mudaththir ayat 31. Kalau hati kalian baik, kalau hati kalian benar-benar untuk mencari kebenaran, benar-benar untuk berjuang, tidak perlu bertanya ini surah mana, pasti paham. Karena sekali lagi di surga itu tidak ada bahasa, tidak ada bahasa Arab, tidak ada bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia, yang ada adalah bahasa nurani. Tidak mungkin seorang yang baik hati, suci pikirannya, suci pemahamannya tentang alam semesta tidak masuk surga, tidak mungkin. Allah tidak pernah zalim. Setitik tebu pun Allah tidak pernah zalim. Lalu bagaimana bentuk penciptaan para malaikat? Anda bayangkan itu cahaya. Cahaya memiliki wujud kasar, ya. Setan itu angin, memiliki wujud kasar dalam bentuk angin. Tapi ada tanahnya, ada apinya, ada airnya. Lalu kemudian malaikat bentuknya cahaya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah cahaya, tapi berwujud kasar nih seperti ini nih. Tuh. Lalu kemudian jin jari api juga berwujud kasar seperti ini. Dan sama tampaknya dengan Adam, dan sama cantiknya dengan Siti Hawa. Lalu terakhir adalah manusia, yang Allah berikan lebih banyak wujud tanahnya di dalamnya dibandingkan dengan elemen-elemen yang lain. Begitu. Bilangan mereka itu kecuali sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Jadi kafir itu bukan terbatas hanya kepada manusia, kecuali para malaikat yang kerjanya hanya bertasbih, bertahmid, bertahlil untuk Allah. Dan yang paling nakal itu emang dunia setan. Emang kerjanya setan seperti itu. Lalu dunia jin harus diyakinkan kenabiannya Muhammad, dan mungkin kenabian yang akan datang yang insya Allah. Karena siapa yang tahu permainan Allah? Allah itu Tuhan yang maha segalanya, berhak menentukan segalanya. Lalu yang terakhir adalah manusia. Dan ketika Adam disujudi oleh para malaikat, bagaimana mungkin aku lebih tercipta dulu? Aku lebih tahu itu apa tentangmu ya Allah. Itu keterbatasan logika lanatullah. Karena dia tidak tahu bahwa semakin Allah mengeluarkan kebenarannya, ya, kesuciannya, apapun yang dia perintahkan itu harus dilaksanakan. Dan itu tidak dilaksanakan oleh lanatullah. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Dan logika lanatullah adalah bukan sujud dalam bentuk kehambaan. Logika lanatullah adalah tidak sujud atas kecerdasan Adam, atas keilmuan Adam. Itu saja, dua hal itu saja. Aku lebih cerdas dari Adam, aku lebih berilmu dari Adam. Tapi kalau masalah penghambaan aku gak mau. Apalagi sujud di depan para malaikat, padahal dia tidak sadar. Dia dari kalangan jin, tempurung yang paling hitam, ya, yang sekali lagi disesatkan oleh dia tuh. Tempurung yang paling hitam dalam bentuk api. Padahal Adam tercipta dari lempung yang suci yang berkilau, seperti orang bule tuh, berkilau tuh. Kita kalau melihat orang kulit putih kan seperti berkilau, ya seperti itu Adam. Kulitnya putih, Siti Hawa juga putih, rambutnya tergerai indah. Begitu. Jadi konsep ini harus dipahami. Sujudnya iblis bukan karena sujud untuk menghamba kepada Allah, tapi karena dia tidak suka, ya, dia tidak suka kecerdasannya, keintelektualitasannya, kepintaran itu dikalahkan oleh Adam. Dan hal itu menyebabkan begitu banyak kesesatan yang tidak disadari oleh umat manusia. Sampai sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.